يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال مقتحم. هي خمسة نطفي بها الوباء الهاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. La ilaha illallah ya'lamu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu al-fuqara. Anzil alaina al-ghaiz waj'alna ma anzalta alaina quwwatan wa barakatan lahir. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam al-maktubi min nuri wajhika a'la wa baridai min baqil muhallad bi qalbi nabika wa rasulika bismikal azam al-wahid wahdatul ahad al-muta'ali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddis an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami bi kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tufahhimni minhul ayah wa tufahhizuni minhul Qur'an wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazuri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa wiridan malam Kamis kita dalam membabar kitab Qisasul Anbiya halaman 46 bagian punya. Sekarang sudah pertemuan yang ke 70 bagi yang punya kitabnya. Mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab Mu'allif Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim An-Naisaburi. Syahadul Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab fil khasaisil lati khassallahu biha Adam alaihi salam. Bab di dalam kekhususan yang menjadi kekhususan Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, sebelum kita mulai, mari kita membaca iftitah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'luma wa ta'lima wa nafa wa intifa'a wal muzakarah wa tasyira wal ifadah wal istifada wal hasalat masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa alhaman malaikatul muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Qala ta'ala fil Qur'anil karim wa qur rabbi zidni ilman. Qala al-ustaz, berkata para guru sama aja ya. Berkata guru-guru atau berkata para guru. Kalau kaulahu Adam biyadihi, Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri, tangan Allah langsung. Wa nafi'a fihi min ruhihi, dan Allah meniupkan di dalam dirinya Adam yaitu ruhnya Allah sendiri. Maka sebenarnya Adam juga pantas disebutkan ruhullah. Selain Nabi Isa, Nabi Adam juga pantas mendapat gelar ruhullah karena Allah sendiri yang meniupkan ruhnya. Wa nafi'a fihi min ruhihi. Hihi. Tak kecil besar gitu ya. Wajalahu khatamatu khalqahu, ya, dan dijadikannya Adam itu ya terakhir dari penciptaan, segala penciptaan. Jadi setelah cahaya, kemudian cahaya itu memecah, kemudian cahaya dari pecahan cahaya itu atau Nur Muhammad menjadi surga, neraka, langit dan dunia, semua darah beres, jin dan catatan-catatan termasuk Lauh Mahfuz, baru yang terakhir Adam, gitu ya. Jadi yang diciptakan terakhir adalah Adam, gitu ya. Walau kau fi ahsanu surat, dan diciptakannya Adam
dalam gambaran yang sangat sempurna, ahsan suratu. Wa aqsamu alaihi faqala azza man qaila, ya. Dan azam apa ya? Aksam tuh semacam kayak bersumpah gitu ya. Wal asri itu sumpah demi waktu, watini, nah ini demi buah tin gitu. Wa aqsamu alaihi faqala azza man qaila, ya. Dan dalam sumpahnya kepadanya si Adam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qaila, maksudnya Allah berfirman, watini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Ini Quran surat Tin ayat 1 sampai ayat 4. Demi buah tin dan zaitun, wa turi sinin, dan demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan telah kami jadikan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Qawwama, pendirian. Pembuatan gitu ya. Walakinnahul hamdu hina atasu summa qalahu bi yarhamuka rabbuka, ya. Dan menyebabkannya memuji, siapa yang memuji? Adam. Hina, ketika atos lapar, atosun lapar, summa qala lahu yarhamuka rabbuka, ya. Sesungguhnya Tuhanmu itu juga menyayangi kamu. Jadi Nabi Adam adalah manusia pertama yang memuji Allah, gitu ya. Manusia pertama yang memuji Allah. Tertulis dia lagi lapar, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah jawab, aku juga menyayangimu Adam. Fa sabaqtu lahu rahmatuhu ghadabahu, ya. Maka kasih sayangku lebih cepat daripada kemarahanku, gitu. Wa askunuhu ba'da khalquhul jannah bila amal, ya. Dan aku menaruh dia Adam ba'da khalaqahul jannah bila amal, setelah penciptaannya surga tanpa dibuat. Jadi Adam itu tinggal aja di surga gitu. Seandainya dia tidak memakan buah huldi, dia tidak akan terusir dari surga. Wa abaha mimma banabaha, dan diizinkannya. Wa abaha lahu jami'ul jannah illa syajaratun wahidatun, ya. Adam ini dikasih lahumma yasha'una, ya, semuanya dikasih boleh, ya. Illa syajaratun wahidatun, satu pohon aja nggak boleh. Apa itu? Pohon keabadian, pohon khuldi, gitu ya. Wallamahul asma'u kullaha, ya. Dan Allah mengajarkan semua nama-nama, ya. Baik itu nama kalau disebutkan nama itu langsung bergerak, subhanallah walhamdulillah akbar, datang pohon-pohonan, buah-buahan, ya. Semua mantra-mantra, ya, bukan Ismul Azam, termasuk nama-nama Allah yang agung, termasuk penjagaan Allah, gitu. Jangan ya Qahar ya Jabbar, ya, kalau orang-orang NU tuh ya Qahar ya Jabbar, ya Qahar ya Jabbar 313 kali, terus diplorot-plorot gitu kan tasbihnya, gitu ya. Saya dapat ijazah itu dari anaknya kayak Asad Samsul Arifin, itu Bagus Ibrahim, ya. Bagus Ibrahim waktu Harlah, ya. Ya Qahar ya Jabbar, nah, itu termasuk asma-asma yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa amru bimalaikatuhu bisujudi lahu wa amrum bitalqin, ya. Dan diperintahkan kepada para malaikat untuk sujud pada Adam, dan diperintahkannya untuk talqin, gitu ya, untuk mengakui kecerdasan Adam, gitu ya. Karena jadi Adam itu disujud 2 kali. Ketika Allah menaruh ruh, malaikat bersujud. Kemudian ketika Allah memberikan ilmu kepada Adam, wa'allamal asma kullaha, gitu
gitu ya. Kemudian malaikat mengiyakan apa yang Adam katakan, itu bertakdir. Wajalahu abal bashar, dan dijadikannya Adam ini adalah ayah-ayah dari para manusia ya. Abul Anbiya, ayah dari para nabi, juga dari ayah para manusia, bashar. Jadi kalau Nabi Ibrahim abal bashar, ada Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena cucunya nabi ya, cicitnya nabi, terus sampai Ismail, sampai Nabi Muhammad, terus sampai Nabi Ishak, sampai Nabi Isa, begitu ya. Kenapa Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya? Karena anak laki nabi. Ada dua yang dikatakan Abul Anbiya, yaitu Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, gitu ya. Wa ja'alahu khalifatahu fil ard, dan Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah, yaitu termaktub ya di dalam surat Al-Baqarah ya. Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalatu wassalam menjadi khalifah di muka bumi. Wa rafal malaikatu fadaluhu alaihim, dan malaikat paham akan kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wala inu iblisu min ajlahu ma'a kasratu ibadatahu abidatahu, ini ibad atau abidatahu, ma'a kasratu bukan, ini ke iblis ya. Jadi iblis terlaknat ya. Walau ina iblisu min ajlahu, dari min ijlahu juga boleh, min dari terciptanya dia bersama ma'a kasratu ibadati. Jadi iblis tuh udah tahu surga, neraka, sering naik turun dari surga ke bumi, suruh itu bolak-balik ya. Dan dia adalah makhluk Allah yang paling taat ibadahnya gitu ya. Tapi karena dia nggak mau sujud kepada Adam, jadi dia terlaknat gitu ya. Padahal ibadahnya ini udah banyak gitu ya. Nah, ini bisa ditonton di pertemuan sebelumnya. Ini udah diceritakan bagaimana iblis itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'atibul malaikatu bisababihi, wa'atib bimana wa'atibi. Atib itu menyalahkan, ternyata bimana menyalahkan. Wataibil malaika bisababahu. Ya ini kan rame gitu. Malaikat sempat rame, sempat meragukan kenapa Allah menciptakan suatu makhluk yang akan menimbulkan pertumpahan darah itu. Terus Allah bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah gitu ya. Wa huwa awwalu hamid. Dan dia adalah yang pertama, siapa yang memuji. Siapa itu? Adam. Wa awwalu ta'ib. Dan dia adalah orang yang pertama kali bertaubat atau kembali kepada Allah. Jadi ketika Nabi Adam taubat itu, subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu ya, dia udah minta maaf gitu ya. Nanti saya akan sedikit bahas hikmahnya nih terakhir. Wa awwala mujtabi ijtaba ud'uni astajib lakum. Dan dia adalah orang yang pertama kali diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu mustafa, dia adalah orang pilihan pertama ya. Adam adalah pilihan pertama. Wa awwalu khalifah fil ard, dan Adam adalah pemimpin pertama di muka bumi. Wa huwal mimizul arwahul khabisatu minat thayyibat ya. Dan dia adalah apa ya? Kalau gini ya, cahaya malaikat diciptakan nur tuh, kata Allah ini dalam kitab ini dikatakan ya. Itu masih ada sifat jeleknya Allah. Iblis atau jin itu dari api, itu masih terbawa sifat-sifat jeleknya Allah. Wawal mimizul arwah, dan dari sekian banyak arwah al khabisat minat thayyibat. Ini Nabi Adam ini yang paling baik, yang paling bagus. Dari pilihan di antara pilihan, jadi filter di antara filter. Bahasanya dari minyak tanah gitu ya. Kemudian menjadi solar, kemudian menjadi apa lagi? Bensin. Di atas bensin ada pertalite. Nah, di atas
Pertalite ada Pertamax, ada Pertamax yang paling tinggi, yang paling bagus oktannya. Jarak 1000 km ada api langsung nyamber. Nah, itu Adam tuh. Ruh yang paling bagus adalah ruhnya Adam alaihi salatu wassalam. Wawal ba'isu yaumal qiyamah bu'isun naru min zuriati. Nah, ini poinnya nih. Dan dia diutus di hari kiamat membawa utusan cahaya dari keturunannya. Siapa ini keturunannya? Nah, ini tadi saya mau mengatakan ya, ketika Nabi Adam itu beristighfar, dikatakan sampai 1000 tahun, ada yang mengatakan 50.000 tahun gitu. 1000 tahun, sorry. Kita lihat aja di belakang gitu. Pokoknya selama istighfarnya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh pernah ingat ketika dia menikah dengan ibunda Hawa, dia melihat di pintu surga, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Dan ini adalah pas sekali ya dengan pekannya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam diterima ya di dalam kitab ini yang mengatakan Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau nggak salah di dalam kitab Syahadatul Darain. Coba kalian cek itu ya. Jadi Nabi Adam diterima taubatnya, mujib ya. Awalu mustabi wa awalu taibi ya. Nabi Adam adalah orang yang pertama kali taubat dan orang yang pertama kali diterima taubatnya, mustabi ya. Yang kedua berarti Nabi ibunda Hawa ya, taubatnya diterima berarti. Yang pertama Nabi Adam. Dan ini kenapa? Karena dia mengetahui hakikat sebuah kehidupan. Ketika dia bersalawat ketika dia menikah dengan ibunda Hawa dengan syahadat, maka Nabi Adam alaihissalatu wassalam beristighfar juga dengan sholawat. Maka barang siapa ya, salah satu ya, di dalam Al-Hikam dikatakan salah satu rukun kita berdoa agar doa itu diijabah adalah ya bertahmid ya, istighfar, kemudian mengucapkan doa, dan doa itu ditutupi dengan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW ya. Wahwal bu'isu yaumal qiyamah bu'isun naru min zuriati. Jadi siapa itu yang dimaksud dengan membawa cahayanya? Yaitu Nabi Adam membawa cahaya. Fahaza salatu asruna khossolatu min khosoisu. Dan ini adalah salah satu dari salah suwa isrun 23 kekhususan ya, dari kekhususan Nabi Adam, yaitu membawa cahaya Nabi Muhammad SAW ya, wa syarafa wa karamu ya, sungguh sangat syarif, sungguh sangat agung, sungguh orang yang dimuliakan, wa karim, dan orang yang sangat diagung-agungkan. Wallahu alam ya. Saya kira cukup kajian saya untuk kali ini. Mari kita memasuki kajian amar ma'ruf nahi mungkar ya. Masih nggak habis fikri gitu ya. Kenapa saya nggak habis fikri? Ya, ini masih kita kawal ya, penangkapan Kaisang yang terbukti gratifikasi ya. Kemarin dia bilang inisiatif, padahal dia dipanggil 2 kali oleh KPK gitu ya, dibilang inisiatif. Yang lucunya KPK bilang begini, Kaisang bilang naik private jet ke Amerika Serikat barang teman ya, tapi KPK bilang sebut temannya nggak ikut. Ini ada orang nebeng, yang nebeng nggak ikut. Ini logika berpikirnya di mana gitu ya. Ya, saya rasa udah ini aja kali ya. Ada lagi nggak berita? Ustaz, ada berita lagi ya tentang mungkin amar ma'ruf nahi mungkar yang bisa kita sampaikan kali ya? Saya rasa cukup kali ya untuk hari ini. Mari kita kawal, karena kalau kita tidak mengawal ya, atau kalau kita apatis terhadap kemungkaran ya, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah itu ya, di dalam ini kisahnya Nabi di dalam Sirajut Talibin atau Syarah Minhajul Abidin, apabila kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar atau nahi mungkar ya, maka Allah akan mengazab seluruh orang yang munafik dan orang yang beriman gitu. Jadi cuma taat sama Allah aja itu nggak cukup, tapi juga kita harus nahi mungkar gitu ya. Dan semoga dengan kita mengingatkan KPK untuk menangkap Gibran ya, Kaisang,
bukan fufafa ya, bukan fufafa ya. Selain daripada kita mengingatkan KPK untuk terus ya kita nahi mungkar kepada KPK, tujuannya agar Allah tidak menurunkan mara bahayanya, angkara murkanya, bencananya terhadap kita semua ya. Saya rasa cukup saja kajian ke-70 ini. Mari kita semua membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma mado wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atab raghibun fi ridok mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. TGD, my friend, my author. DRE problem solver, the question answer, the troublemaker for all